mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 3 Adipuro, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 3 Adipuro. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin, izinkan saya di sini untuk memandu acara pemaparan implementasi konsep-konsep pemahaman budaya positif oleh Ibu Titi Kutiati, Sabtu 24 Agustus 2024. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan musyawarah basmalah. Acara yang selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Lampung Tengah. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia.
dipersilakan duduk kembali. Acara yang selanjutnya, pemaparan implementasi konsep-konsep budaya positif oleh Ibu Titik Mulyati SPD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun tabi ngalimkullah. Ya Bu. Terima kasih. Yang terhormat Ibu KPD SD Negeri 3 Adipura, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 3 Adipura. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari ini kita bisa hadir dalam acara pemaparan implementasi konsep-konsep pemahaman budaya positif. Kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa kita junjungkan terhadap Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 3 Adipura yang berkenan untuk bisa hadir, bisa meluangkan waktunya untuk bisa hadir pada acara saya, pemaparan implementasi konsep-konsep pemahaman budaya positif. Sebelum kita mulai, kita permainan dulu ya Bapak Ibu, untuk memfreshkan otak kita. Oke, silahkan Bapak Ibu maju ke depan dan berbaris letterku saja, setiap satu baris saja, jangan ada yang di belakang. Untuk permainan ini untuk melatih konsentrasi Bapak dan Ibu guru di sini. Ayo Pak, Pak. Baris saja di sini. Mas Bapak angkat dulu, angkat dulu. Oke. Sebelum kita mulai permainannya, kita buat kesepakatan dulu. Nanti yang salah itu bagaimana? Apa mau dikasih hadiah? Atau mau suruh duduk ke tempat duduknya lagi? Atau gimana? Bagaimana? Jadi ini permainannya melatih konsentrasi Bapak dan Ibu semua. Jadi nanti kalau yang salah duduk saja ya, biar kita tahu siapa sih yang paling konsentrasinya bagus. Sepakat? Sepakat. Jadi permainannya seperti ini. Nanti permainan ini namanya ikuti kata bos. Gak pernah dengar? Pernah? Oh, pernah. Berarti udah dapat bocoran di tante. Oh iya betul. Oke, jadi nanti yang Bapak Ibu ikuti ini adalah kalau kalimat yang depannya ada ikuti kata bos. Paham? Paham Bapak? Oke. Kalau
saya itu suruh membuat konsep hanya 2 saja. Jadi saya ambil yang pertama yaitu budaya positif tentang keyakinan kelas. Next. Jadi keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Sekarang guru biasa nih. Sekarang saya tanya, apakah Bapak Ibu wali kelas sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya? Nah, nanti bisa dilihat apakah keyakinan kelas yang di kelas kita itu sudah sesuai belum sama yang di sini. Ya. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Yang selanjutnya, pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuai yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Next. Prosedur pembentukan keyakinan kelas atau di sekolah. Jadi prosedur dalam pembuatannya itu bagaimana? Jadi pada awal pelajaran, tahun ajaran baru, yang ibu guru wali kelas itu yang perlu dibuat itu terlebih dahulu pembentukan struktur organisasi anak-anak kita dengan keyakinan kelas kita. Nah, prosedurnya bagaimana pembentukannya? Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Jadi kita bercurah pendapat dengan anak-anak kita. Kita pokoknya memberikan semua ke anak kita, memberi keleluasaan. Mau yang bagaimana keyakinan kelas di kelas kita ini kita berikan ke anak kita. Selanjutnya, mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau poster di mana semua anggota kelas sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Jadi dari pendapat anak-anak itu kita kumpulkan, kita tulis. Selanjutnya, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas dan pilih kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya di sini kalimat negatifnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kalimat positifnya jadi berjalanlah di kelas atau koridor. Selanjutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Peraturan sama keyakinan itu kan berbeda ya, Bu. Kalau peraturan itu kayak di sekolah itu sudah ada peraturan itu dibuat oleh, kalau sekolah itu dibuat oleh sekolah. Kalau keyakinan itu dibuat secara bersama, itu keyakinan. Itu perbedaannya peraturan dengan keyakinan. Yang selanjutnya, tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Nah, tadi kan sudah dikumpulkan tuh pendapat-pendapat dari anak-anak, lalu kita kumpulkan. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang. Nah, kita berikan ke anak-anak ditinjau ulang bagaimana menyetujui atau tidak. Menyetujuinya
sudah kita tulis, ditandatangani oleh murid-murid kita. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga. Nah, jadi setelah sudah selesai kita buat, sudah deal ini keyakinannya, kita bacakan ke anak-anak. Yang pertama ini, yang kedua ini, apakah anak-anak semua setuju? Kita buat pendapat ke anak-anak. Apa sudah setuju anak-anak? Sudah. Berarti kalau sudah setuju semua, kita buat, kita lekatkan di dinding kelas. Di sini sudah ada yang ibu tadi. Saya lihat kemana ya keyakinan kelas ini? Oh iya, sebelah sini sudah ada. Nah, oke. Tapi sebenarnya keyakinan kelas ini setelah kita buat, kita juga harus kasih konsekuensi. Tapi kalau di sini tidak ada, Bu. Jadi dari satu persatu keyakinan itu kita bersama-sama mencari konsekuensinya apabila dilanggar. Itu bagaimana konsekuensinya? Sebenarnya sesuai dengan peraturannya seperti itu. Keyakinan kelas itu harus ada konsekuensinya. Seandainya dilanggar oleh anak tersebut, apa sih konsekuensinya? Tapi konsekuensinya itu tidak boleh bersifat menghukum. Ya, jadi konsekuensinya harus bersifat yang positif untuk anak tersebut. Oke, next. Nah, tadi sudah budaya positif yang pertama adalah keyakinan kelas. Karena Bapak Dewan Guru sudah menerapkan semua di kelas ya, kita akan lanjutkan ke segitiga di situ. Nanti silakan keyakinan kelasnya di kelas tersebut supaya tidak dengan paparan tadi nanti dikoreksi kembali. Oke. Yang kedua adalah budaya positif atau segitiga yang budayanya yaitu segitiga restitusi. Next. Tadi kayaknya saya mendengarkan apa sih segitiga restitusi? Kayaknya ada bicara seperti itu ya. Nah, segitiga penerapan segitiga restitusi yaitu pertama validasi tindakan yang salah, yang kedua menstabilkan identitas, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, makanya sebelumnya saya sudah paparkan tentang keyakinan kelas karena berhubungan dengan segitiga restitusi. Lanjut, next. Nah, segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Inilah segitiga restitusi yang pertama. Pengertiannya. Selanjutnya segitiga restitusi kan tadi ada tiga. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Next. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah yang sukses. Ini tujuan dari menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi nanti di situ ada pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan menstabilkan identitas, yaitu nanti anak yang bersalah itu akan berubah menjadi sukses. Yang kan salah itu gagal, jadi tapi akan sukses dengan perkataan guru, dengan kata-kata yang menstabilkan identitas. Next. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa validasi itu prinsipnya apa? Setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru akan bergeser dari pemikiran kurang respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Nanti kalau cuma seperti ini kayaknya Bapak Ibu masih bingung ya, di kepala masih gimana sih? Nanti ada contohnya.
Menanyakan keyakinan kelas dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Next. Enggak bisa. Nah, ini sebenarnya sudah saya buat videonya. Ini video yang saya sesuai dengan segitiga restitusi, tapi sepertinya kurang jelas, makanya saya berikan video yang dari PRN langsung saja Bu. Ini contoh segitiga restitusi yang sudah saya implementasikan ke anak-anak. Nah, untuk segitiga restitusi ini Bu, apabila tambahan dari saya, apabila anak berbuat salah itu tidak boleh langsung ditegur di depan temannya atau di depan kelas. Jadi contohnya, bila ada anak terlambat masuk, Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. jadi contohnya ada anak masuk terlambat, kita tidak boleh langsung menegur anak tersebut. Kita persilahkan diri dulu, belajar seperti biasa. Setelah itu nanti di jam istirahat baru kita panggil ke ruangan yang berbeda. Contohnya tadi ya, anak saya terlambat tuh saya panggil di pendopo, kita tanyakan sesuai dengan segitiga restitusi tadi. Jadi tidak boleh menegur anak di depan teman-temannya, tidak boleh. Jadi harus di tempat yang berbeda, harus face to face berdua, seperti itu. Dan itu nanti kalau di depan anaknya itu akan timbul apa ya, mentalnya kena, jadi tidak boleh. Kemarin contohnya saya karena belum tahu ya Bu, belum eksplorasi, belum dapat dari pusat itu ilmu seperti itu, saya ajak Bu Ceti ya Bu, untuk ada anak terlambat saya video di depan kelas, saya tanyakan di depan kelas. Nah setelah saya tahu ilmunya, saya ulang kembali videonya tadi saya bawa ke pendopo. Jadi tidak boleh di depan teman-temannya atau di depan kelas. Jadi persilakan dulu anak ikuti pembelajaran seperti biasa. Baru nanti di waktu yang lain kita panggil di tempat yang berbeda dan hanya berdua saja, tidak boleh di depan teman-teman. Oke, silakan. Di sini sudah ada contoh penerapan segitiga restitusi tadi ya, yang menstabilkan identitas yang mana, yang validasi tindakan yang mana, dan yang keyakinan keras. Yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung matain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya aja bersalah aja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan. Bagaimana Bapak Ibu penampilan video tadi sudah sedikit membuka tentang keyakinan kelas, tentang segitiga restitusi. Tadi sudah ada ya di video keterangannya yang menstabilkan identitas itu yang mana, yang memvalidasi tindakan yang salah yang mana, dan keyakinan kelas yang mana. Nah ini sudah saya implementasikan ke anak saya, tapi dia namanya di SD, tadi kan SMA ya Bu. Di SD itu masih kurang, komunikasinya masih kurang bagus. Oke, selanjutnya untuk selanjutnya saya akan membuat kelompok. Saya ingin Bapak Ibu mempraktekkan segitiga restitusi pada permasalahan yang sudah saya buat. Di sini ada 3 kasus A, B, dan C. Nanti Bapak Ibu membuat, saya buat kelompok menjadi 3 kelompok dan mempraktekkan segitiga restitusi tersebut sesuai dengan kasus yang ada di yang saya berikan. Nah, bagaimana ya pembuatan kelompoknya? Saya langsung buat saja ya Bu. Mulai dari sini berhitung 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1. Jadi yang tadi mengucapkan kata 1 berarti itu kelompok 1. Yang mengucapkan kata 2 berarti kelompok 2.
dan yang tekan yang ketiga adalah kelompok 3. Nanti silahkan Bapak Ibu pahami permasalahan yang ada pada angket yang saya berikan. Silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nanti tolong setelah itu dipahami lalu dipraktekkan. Nah, dipraktekkan ke depan boleh. Nanti siapa yang jadi muridnya, siapa yang jadi gurunya, seperti itu. Paham Bapak Ibu? Paham? Oke, silakan ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di mana? Kelompok 1 di sini saja ya. Kelompok 1 tadi. 1, 2, 3-nya di sini saja. Oke, silakan Bapak Ibu ke kelompoknya masing-masing. 3-nya di mana? 1, 2, 3. Sudah Bu? Nah, saya akan jelaskan dulu. Kasus A itu adalah guru. Jadi dibaca kasus A itu gurunya apa? Di kotak kasus A itu ada guru. Anda adalah seorang wali kelas 8 SMP Pelindung. Pada saat jam istirahat makan siang, Anda melihat salah satu murid Anda bernama Amira sedang menangis sendirian di dalam kelas. Anda menghampiri Amira dan mengajak berbicara. Ternyata Amira menangis karena tadi hari sempat ngejek. Amira karena nilai ulangannya lebih rendah dibanding nilai yang didapatkan Ali. Anda sebagai guru merasa bahwa Anda ada keyakinan kelas yang tidak diikuti oleh Ali, dan akhirnya sepulang sekolah Anda mengajak Ali untuk berbicara. Itu kasus gurunya. Sekarang kenapa kok menangis? Tadi yang menangis siapa tadi ya? Di sini. Amira. Kenapa sih kok Amira menangis? Ada di belakang. Di belakang ada keterangan kasus A. Anda bernama Ali. Nah itu alinya ngapain dibaca? Nanti praktekkan Amira, Ali, dan guru. Seperti itu depan. Sudah paham Bapak Ibu? Belum? Kayaknya sama. Belum. Nah yaudah, ini saya lanjutkan. Tadi kan gurunya sama Amira itu percakapan antara guru dan Amira tadi ya, kenapa menangis? Nah menangisnya itu kenapa? Di sini di kasus A. Anda bernama Ali. Tadi yang membuat nangis kan Ali. Ya. Seorang
Jadi kamu nangis karena dibilangin Ali goblok. Kalau nilai kamu 60. Ali berapa nah? Di mana Ali bilangnya nah? Oh kasihan, sabar ya. Nanti kita panggil Ali. Ali nggak tahu. Tadi guru ke kelas melihat Amira menangis sedih sekali Amira. Kata Amira, kamu ngejek Amira. Apa seperti itu kejadiannya? Enggak sih Bu, tadi aku cuma bilang Amira nilainya begitu, terus nilaiku lebih besar. Amiranya aja yang cengeng banget dia. Amiranya. Iya, Amiranya cengeng banget. Tapi Ali tahu nggak kalau perempuan seperti itu salah? Salah sih. Jadi begini Ali, guru tahu pasti kamu punya alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Apa alasannya? Kok kamu ngejek? Ya alasan apa sih Bu? Si Amira kan nilai kecil, nilaiku kan lebih besar ya, jadinya aku bangga dong Bu. Bangga gitu pokoknya. Jadi Ali merasa bangga dengan nilai Ali yang lebih besar dari Amira. Iyalah Bu, orang aku paling bagus. Kita juga tahu bahwa setiap orang itu kan punya kelebihan dan kekurangan. Tidak semua manusia itu kan sempurna. Kemudian, apakah kesalahan yang kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Itu kan sih Bu. Apa masalah satu keyakinan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun ngalimpuro. Baik, di sini saya Novi Renggalia, wali kelas 5A. Bahwasanya saya akan menanggapi terkait tentang pemaparan yang sudah diberikan oleh Ibu Titi Kundiati terkait implementasi budaya positif. Dalam hal ini saya akan menerapkan di dalam kegiatan belajar mengajar saya, khususnya di kelas 5A, terkait tentang implementasi budaya positif dengan menggunakan restitusi, segitiga restitusi. Yang dalam hal ini yang pertama penerapan yang dilakukan adalah mengidentifikasi, menstabilkan identitas, dan yang kedua validasi tindakan salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Semoga apa yang kami terapkan dari pemaparan yang diberikan oleh Ibu Titi Kundiati dapat berjalan baik, dan kedepannya proses pembelajaran di kelas berjalan lebih lancar dan tertib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Fatina, wali kelas 1A SD Negeri 3 Alipuro. Nah, setelah mendengar pemaparan yang sudah dijelaskan oleh Bu Titi Kundiati tadi, saya bisa lebih memahami dan lebih mengerti cara mengatasi permasalahan-permasalahan anak yang ada di dalam kelas dengan cara menggunakan restitusi, segitiga restitusi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.